Islam. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas saya, yaitu tentang jenis-jenis tindak pidana pencucian uang. Baiklah, langsung saja. Intinya, memang ada beberapa jenis tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Masa hukuman dari pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran TPPU ini juga berbeda-beda sesuai dengan jenis dan modus operasinya. Ada banyak modus operasi yang digunakan oleh terduga pelaku. Tujuannya tentu untuk melindungi aset agar tidak dibekukan oleh penyidik. Seseorang bisa saja terkena pasal berlapis jika melakukan tindak pidana pencucian uang hasil dari korupsi, sehingga masa hukuman juga akan diperberat sebab pelaku melanggar undang-undang tentang korupsi dan pencucian uang. Oleh karena itu, tersangka pencucian uang ini kerap mendapat hukuman cukup berat. Selain hukuman kurungan badan, tersangka juga mendapat hukuman denda. Maka dari itu, Anda harus tahu apa saja tindak kriminal yang juga dapat dijerat dengan pasal pencucian uang. Kategori-kategori pencucian uang sesuai undang-undang. Pemerintah memang telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang penanggulangan serta pencegahan pencucian uang. Memang tersangka pelaku pencucian uang ini telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Akan tetapi, praktek pencucian uang ini sangat sulit untuk dibongkar. Namun ada banyak jenis dan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka, sehingga pelaku kerap lepas dari sanksi tindak pidana pencucian uang karena dapat dibuktikan di persidangan. Contohnya satu, yaitu korupsi. Seperti yang Anda ketahui, bahwa pencucian uang bukanlah tindak kriminal tunggal. Ada beberapa faktor pendorong yang membuat orang melakukan praktek money laundry ini. Salah satunya ialah korupsi. Agar uang hasil korupsi tidak dapat dilacak, maka tersangka akan melakukan praktek pencucian uang. Ada banyak modus money laundry yang digunakan oleh tersangka korupsi. Hal ini tentu saja menyulitkan penyidik untuk mengungkapkan fakta di persidangan. Contoh kedua yaitu transaksi narkoba. Jenis tindak pidana pencucian uang selanjutnya adalah transaksi narkoba. Untuk menyamarkan aset hasil jual beli narkoba, tentu saja seorang juga akan melakukan pencucian uang. Caranya, pelaku selalu menggunakan rekening orang lain untuk menyimpan uang. Ada banyak contoh kasus tindak pencucian uang dari hasil narkoba yang menggunakan modus tersebut. Modus ini juga menyulitkan penyidik untuk mengungkap kasus TPPU tersebut. Baiklah, di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.